Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang senang dengan mendengarkan kalau berziarah di tempat-tempat suci, ya, bisa di Yerusalem dan sekitarnya, bisa sebetulnya Turki. Nah, nanti biasanya ayatnya akan menjelaskan bahwa ada bekas bangunan-bangunan Yunani yang memang pada waktu itu menjadi penguasa yang cukup lama sebelum Romawi muncul, dan kebetulan Yunani ini mempercayai banyak dewa seperti juga Romawi, dan mereka membangun kuil-kuil persembahan untuk para dewa, dan mereka akan mengatakan bahwa ketika kemudian Kristianitas itu berkuasa, maka kuil itu menjadi sinagoga, dan kemudian setelah menjadi gereja. Jadi mereka tidak membangun baru. Dan di sini kita melihat mengapa kok Rasul Santo Paulus itu lebih ke sekitar Yerusalem, entah itu ke Mesir, para rasul entah ke Mesir atau ke Turki, karena bangsa Yahudi banyak yang istilah diaspora, berdiaspora keluar dari Palestina. Dan mereka-mereka itu bisa terjadi pasti mendengar mengenai Yesus, dan bisa terjadi bahwa mereka menjadi orang yang fanatisme terhadap Yesus sebelum disalib. Sehingga ini menjadi modal yang sangat bagus untuk para rasul untuk membangkitkan kembali ingatan itu dengan meneguhkan bahwa Mesias yang ada di dalam perjanjian lama itu terpenuhi dalam diri Yesus. Oleh karena kalau kita melihat bahwa mereka begitu, seluruh kisah para rasul, bagaimana mereka itu mewartakan sabda gembira, dan gagal ketika pada orang-orang Yunani. Karena apa? Orang Yunani tidak mengenal perjanjian lama, sehingga ketika Yesus bicara mengenai Paulus menjadi kebangkitan, ditertawakan, ya. Dan dia harus mulai dari depan dulu, dan pandainya Rasul Santo Paulus, dia mulai dengan dewa-dewa dulu sampai masuk kepada pemahaman mengenai Kristus, sehingga mereka kemudian baru menjadi orang Kristiani. Kita mengenal seorang tokoh Dionysius Areopagita, itu ada di dalam kisah para rasul. Dan semangat inilah yang hidup pada jemaat yang pertama, dan itu bisa dimengerti kalau kita melihat bacaan Injil hari ini, di mana ketika muridnya itu menanyakan kemana engkau pergi, Yesus dengan kuat memberikan jaminan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Dan ini menjadi sesuatu modal yang sangat kuat untuk lebih mempercayai bahwa Yesus yang bangkit memang Yesus yang pernah di surga dia. Dan dia turun memang. Sehingga dia tahu jalannya sudah, tidak usah diragukan. Dengan begitu lalu kepercayaan ini menjadi begitu kuat, sehingga para rasul juga dengan begitu kuat menjalankan misi. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kita sebagai orang Kristiani itu dengan permandian kita juga diutus untuk menjalankan misi, karena setelah misa selalu dikatakan pergilah engkau diutus. Dan itu tidak harus dengan mengajar, tetapi lebih dengan tindakan. Dan jangan lupa tindakan itu lebih disebut dengan hidden curriculum, artinya kurikulum yang tersembunyi, tetapi mempunyai efek yang besar. Oleh karena itu, marilah sebagai orang Kristiani kita senantiasa memancarkan kehidupan yang sukacita, dan orang hidup yang sukacita dan optimis itu akan membuat orang kemudian tertarik. Dan mengapa kita harus optimis dan sukacita? Karena jaminan kita jelas, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin.